saya kira Anvis juga menjadi satu mungkin makanan sehari-hari gitu Bapak Ibu, di rumah sakit sehingga mungkin saya tidak banyak mengulang-ulang terkait basic dari anatomi fisiologi, tapi saya akan membahas tentang eh, konsep dasar dari chronic illness ya, karena ini sudah advance sehingga harapannya bisa lebih apa ketika menangani sebuah penyakit bisa lebih komprehensif, kemudian bisa memahami tentang beberapa hal yang memang itu masuk dalam kategori management of chronic illness seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, ini kemarin saya sudah kontak dengan Bu Dian di UMS. Saya tanya, Bu Dian ini nanti yang masuk materi saya atau siapa gitu kan. Kata Bu Dian, apa Adi aja. Jadi nanti untuk yang KLB ini saya nanti single sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi mungkin 15-16 kali atau 14 kali nanti akan Zoom dengan saya. Dan nanti sepertinya nanti saya tidak punya tugas untuk Bapak Ibu semua. Jadi saya tak yang cerita aja. Jadi saya share materi, kemudian nanti Bapak Ibu pinarak santai mawon sambil ngopi boleh, sambil ngemil boleh, sehingga nanti bisa nomor jenenge dengarkan. Kemudian nanti ketika ada sesuatu yang bisa di-sharingkan, tinggal diceritakan saja untuk Bapak Ibu. Karena saya yakin S2 itu banyak tugasnya, nggih. Banyak tugasnya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu cukup menguras waktu sehingga di kuliah saya tidak banyak memberikan tugas atau mungkin tidak ada tugas untuk mata kuliah ini, nanti biar Budian aja yang ngasih tugas gitu ya Bapak Ibu. Baik, ini nanti kemungkinan ada 14 kali pertemuan ya, karena untuk KNB lanjut ini ada 16 kali pertemuan, dikurangi 2 untuk ujian tengah dan ujian akhir, sehingga nanti ada 14 atau 13 kali pertemuan gitu nih Bapak Ibu. Dan kalau saya baca dari CPL ini, saya kira CPL-nya banyak menyampaikan tentang evidence based practice sehingga sudah tidak banyak lagi menyampaikan konsep dasar penyakit, misalkan definisi, kemudian tanda gejala itu sudah tidak banyak, tapi lebih banyak ke penerapan EBP dalam apa manajemen perawatan atau praktek perawatan yang ada di rumah sakit seperti itu Bapak Ibu. Dan ada beberapa CPL yang membahas tentang teori keperawatan. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan teori ke dalam intervensi mungkin penyakit-penyakit yang ada di rumah sakit seperti itu. Karena kalau kita perhatikan ini jarang sekali beberapa perawat yang menggunakan nursing teori untuk mengatasi beberapa kondisi yang ada di rumah sakit. Jadi rata-rata mereka intervensinya intervensi yang reguler saja. Jadi asesmen, kemudian diagnosa, kemudian sampai evaluasi. Tapi terkadang kurang memasukkan teori sehingga kesannya teori itu menjadi suatu hal yang apa ya eh, kurang diintegrasikan dalam praktek perawatan sehari-hari. Padahal kalau kita lihat, kalau kita baca beberapa teori perawatan itu dia sangat banyak sekali. Jadi ada banyak banget teori yang itu sangat mungkin untuk kita terapkan di apa namanya intervensi di keperawatan gitu ya. Dalam sebagian teori atau sebagian teori itu dia kadang ada banyak komponen ya Bapak Ibu. Jadi kadang ada 11 atau 5 komponen begitu. Tapi kita boleh menggunakan hanya satu saja. Jadi tidak tidak harus mutlak 5 komponen digunakan semua dalam intervensi di keperawatan. Kita boleh memilih salah satu yang itu paling mungkin kita terapkan di pasien-pasien kita seperti itu nggih. Jadi itu untuk pemanasan saja Bapak Ibu semuanya. Karena ini sudah advance, jadi harapannya bisa lebih apa ya pendalaman, gitu, pendalaman teori keperawatan, kemudian bagaimana kita mengintegrasikan teori kepada pasien-pasien kita. Nah, nanti harapannya juga lebih apa namanya, ketika selesai studi, kemudian sudah kembali bekerja, dan nanti harapannya bisa lebih mampu untuk memahami teori dan bagaimana memilih teori yang cocok untuk kita terapkan pada pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit seperti itu ya. Nah, mungkin itu sebagai gambaran umum saja. Nah, untuk materi, saya ingin menyampaikan tentang chronic illness, problem, policy, and care model. Jadi, ini materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya yang ada di Thailand, Bapak Ibu, karena saya alumni dari sana tahun 2016, kemudian saya selesai tahun 2020 awal ketika COVID itu sudah mulai nanjak kasusnya, saya buru-buru pulang daripada nggak bisa pulang karena dulu pesawat itu susah ketika di Thailand. Jadi saya sudah apa namanya mau pesen tiket gitu pulang, tapi ternyata dalam waktu sekian menit itu sudah di cancel semua penerbangan karena ada beberapa kebijakan kalau sudah tidak boleh keluar masuk di beberapa negara sehingga
dari negara Indonesia itu ada kebijakan untuk memulangkan sebagian warga ke Indonesia gitu ya dengan program repatriasi seperti itu. Hingga itu khusus untuk warga Indonesia yang ada di luar Indonesia untuk dipulangkan ke Indonesia karena sebuah kondisi kondisi emergensi yang memang sedang apa namanya sedang corona seperti itu ya. Nah, ini beliau adalah Profesor Somjit Bapak Ibu semuanya. Ini beliau yang dulu pernah menguji saya ketika saya ujian akhir untuk PhD-nya dan beliau menyampaikan satu topik yang sangat menarik. Jadi ini ada chronic illness, permasalahan kemudian polisi, kebijakan dan juga beberapa model yang bisa diterapkan di tata laksana atau manajemen penyakit kronis seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi ini ada konsep dasar antara perbedaan antara akut dengan kronis. Jadi dilihat dari 4 aspek Bapak Ibu. Jadi ada durasi, kemudian ada goal treatment-nya, kemudian ada peran pasien, kemudian ada peran dari stafnya. Jadi ternyata di sini ada 2 peran yang kita perhatikan yaitu peran dari pasien dan peran dari stafnya seperti itu ya. Nah, akut sama kronik ini sebenarnya di beberapa kasus itu dia berbeda ring waktunya Bapak Ibu. Jadi kalau secara umum itu dikatakan kronis ketika dia lebih dari 6 bulan dalam sebagian referensi. Tapi ketika di konsep apa namanya wound care gitu, itu dikatakan kronis ketika dia lebih dari 1 bulan atau melebihi batas dari waktu penyembuhan luka secara normal seperti itu. Sehingga definisi antara akut sama kronis ini tergantung dilihat dari penyakit apa seperti itu ya. Dan gejalanya dia cepat atau mungkin lama. Jadi dilihat dari waktu durasi dia sakit, kemudian durasi dia ketika dia sembuh atau mungkin dia lama tidaknya dia mengalami penyakit itu. Jadi ini perbedaannya pada waktunya, durasinya ya. Jadi ada pendek sama waktu yang lama. Nah, tidak ada definisi yang pasti apa itu akut sama kronis, tapi ini dikembalikan pada konsep di masing-masing penyakit gitu ya. Jadi kadang ada yang 6 bulan, ada yang hanya sebulan dan sebagainya. Jadi ini basic dari apa namanya perbedaan antara akut dan kronis dilihat dari durasi penyakitnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan dari treatmentnya. Jadi kalau yang akut biasanya dia sifatnya adalah cure. Cure itu mengobati atau mengatasi kondisi yang sedang dialami oleh pasien pada saat itu. Jadi biasanya kondisi-kondisi yang dia gawat dan memang harus ditangani segera. Itu namanya acute illness, jadi return to normal life. Jadi intinya dia cure gitu ya. Cure itu lebih ke arah mengobati. Tapi kalau care itu dia lebih ke arah apa ya, maintenance, kemudian dia perawatan seperti itu. Kalau care ya, tapi cure dia berbeda. Ya. Makanya dalam beberapa konsep antara perbedaan konsep antara apa namanya keperawatan dengan medis itu pada cure dan care-nya gitu ya. Kalau medis lebih banyak ke arah care-nya, cure-nya, tapi kalau perawat dia lebih ke arah care-nya kayak gitu ya. Dan care itu dia terkadang dia masuk dalam atau dia eh, apa namanya dia bisa cure dia bisa masuk dalam care. Jadi care itu dia lebih luas daripada cure. Kalau cure itu dia identik dengan mengatasi satu simptom yang dialami pasien saat itu. Tapi care itu dia lebih long term, jadi lebih lama ya gitu ya. Makanya kalau kita lihat dari beberapa konsep perawatan itu ketika menangani pasien-pasien yang dia penyakit kronis, dia lebih harus mengedepankan care-nya daripada cure-nya. Karena care itu dia lebih komprehensif Bapak Ibu, lebih komprehensif dan dia tidak hanya menangani aspek dari fisik saja, tapi dia menangani dari aspek psikis pasien juga. Jadi lebih lengkap dan lebih melihat pasien sebagai sosok yang dia utuh, tidak hanya mengobati dari simptomnya saja, seperti itu ya. Nah ini basic dari perbedaan dari akut dengan kronis dilihat dari goal treatment-nya. Jadi kalau yang akut dia lebih ke arah cure ya mengobati tanda yang sedang dialami pasien saat itu. Tapi kronis adalah dia lebih ke arah pengembalian adaptasi kepada kehidupan yang dia normal kayak gitu ya. Jadi pasien-pasien yang dia mengalami penyakit kronis itu dia harus bisa adaptasi dengan kondisinya seperti itu ya. Penyakit DM, hipertensi, kemudian beberapa kasus yang ada di rumah sakit yang masuk dalam kronis itu dia pasien harus bisa adaptasi ya. Karena kalau tidak bisa adaptasi nanti akan jadi masalah baru biasanya. Jadi pasien-pasien misalkan pasien DM yang dia
terdiagnosa DM seperti itu, kemudian dia tidak bisa adaptasi dengan penyakitnya, nanti biasanya akan muncul banyak komplikasi ya. Nah, makanya di sini edukasi kepada pasien menjadi kunci yang sangat penting ketika Bapak Ibu menangani pasien-pasien yang dia masuk di dalam kategori penyakit kronis seperti itu ya. Baik itu apa namanya? Asma, kemudian DM, hipertensi dan sebagainya. Itu dia memang butuh waktu untuk adaptasi ya. Dan tidak semua pasien itu dia punya apa namanya? Waktu yang sama untuk beradaptasi dengan penyakitnya ya. Kadang satu pasien dia cepat, kadang dia agak lambat dan sebagainya. Jadi itu hal unik yang memang ada pada pasien kita itu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kondisi pasien sehingga dia harus adaptasi dalam waktu yang singkat itu tidak bisa. Karena masing-masing pasien dia punya experience sendiri, dia punya simptom yang mungkin berbeda sehingga kita harus paham, harus jeli mana sih kira-kira pasien yang kira-kira dia butuh adaptasi yang mungkin apa cepat mana yang lambat mana dan sebagainya. Kita harus bisa mengidentifikasi itu. Nah, hal yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana memanajemen simptom Bapak Ibu semuanya ya. Karena setiap penyakit dia pasti ada simptomnya, ada tanda gejalanya, hingga perawat pun dia juga punya apa ya semacam kewajiban untuk mengamati simptom pasiennya. Ya sekalipun itu pasien-pasien yang datang di poli yang hanya kita lihat pasien hanya datang sebentar kemudian dia pulang. Itu kan kita bisa mengamati simptomnya apa sih yang dialami pasien itu sehingga itu bisa menjadi bahan edukasi kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Jadi memanajemen apa simptom secara dia rutin dari day to day. Jadi setiap hari ya. Kadang ada pasien yang dia masih ada simptom tapi dia kadang tidak mau kontrol ke rumah sakit. Itu yang kadang jadi masalah karena mungkin pasien sudah menganggap biasa simptomnya gitu sehingga dia nggak perlu ke rumah sakit sehingga udah di rumah aja itu sudah tidak masalah kok gitu. Tapi nanti ketika sudah kambuh lagi, sudah meningkat simptomnya sehingga di luar batas toleransi pasien itu nanti pasien baru ke rumah sakit, baru ke poli, baru ditanya, "Bapak kok Ibu kok enggak kontrol kenapa?" Nah, jadi sudah mulai banyak cerita dan sebagainya. Jadi ini hal yang, apa namanya, jadi tujuan treatment ya ketika kita menangani pasien kronis. Jadi kita berusaha untuk memastikan, bisa apa namanya, mengedukasi pasien bagaimana caranya pasien bisa adaptasi dengan kondisi kronisnya, seperti itu. Ini perbedaan antara akut dengan, kronis gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peran dari pasien ya Bapak Ibu. Jadi ini ada akut sama kronis itu sedikit berbeda perannya gitu sehingga kalau yang akut ini peran pasien adalah dia harus apa taat dengan treatment yang akan diberikan oleh tenaga kesehatan. Tidak hanya dokter tapi juga perawat karena perawat juga punya peran untuk menangani pasien dalam kondisi yang akut terutama di apa di IGD atau mungkin kondisi-kondisi yang dia memang butuh penanganan yang segera seperti itu ya. Tapi kalau yang kronis ini lebih apa lebih santai karena kok biasanya pasien ketika dia sudah bisa adaptasi itu dia akan bisa memanage semua treatment yang sudah diberikan oleh rumah sakit atau sudah disampaikan oleh para perawat atau mungkin tenaga kesehatan yang lainnya sehingga dia bisa lebih santai, dia bisa lebih bisa memanajemen diri baik dari kapan dia minum, kapan dia minum obatnya, dan kapan dia istirahat itu dia sudah bisa untuk mengatur kayak gitu ya. Tapi sebagian pasien juga butuh untuk diajari berkali-kali. Khususnya pasien-pasien yang dia apa namanya lansia atau menuju lansia itu kadang butuh diingatkan berkali-kali ya. Jadi perawat itu jangan jangan bosan untuk ngeling ke pasien untuk minum obat untuk apa namanya ya hidup sehat sehari-hari itu jangan bosan untuk itu karena Eee, pasien itu ya tadi, sama dengan kita, jadi butuh untuk diingatkan berkali-kali ya, terutama treatment yang itu treatment yang vital yang dia bisa, kalau dia tidak, patuh treatment dia bisa, kondisinya dia bisa lebih, eee, banyak simptom, banyak kondisi yang kegawatan sehingga dia harus kembali ke rumah sakit. Jadi jangan sampai ya, karena banyak sekali kondisi-kondisi penyakit yang dia bisa dicegah ya, bisa dicegah simptomnya ketika pasien dia taat dengan, treatment seperti itu ya. Jadi beberapa pasien dia sering keluar masuk rumah sakit dengan gejala yang sama, dengan penyakit yang sama. Nah ini kadang perlu kita evaluasi sebenarnya yang satu siapa sih? Apakah kita sebagai perawat atau mungkin pasien yang kurang care dengan dirinya sehingga dia tidak memperhatikan ketika dia pulang itu harus ngapain kayak gitu. Beberapa pasien dia kadang bolak-balik ke IGD dengan keluhan yang sama, dengan penyakit yang sama kayak gitu ya.
Nah, ini kadang pasiennya pasien langganan dengan kadang sehari 2 di rumah sakit kemudian dia pulang lagi. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan karena kesembuhan itu tidak hanya tergantung dari obat saja dan dari medis atau keperawatan, tapi bisa dari peran dari pasiennya juga. Sehingga ketika pasien sembuh berarti antara pasien dengan tenaga kesehatan harus bisa kerjasama gitu ya. Jadi pasien punya peran untuk mentaati semua treatment, kita sebagai tenaga kesehatan punya peran untuk memberikan edukasi dan sebagainya. Jadi masing-masing person itu dia punya role-nya sendiri-sendiri ya. Pasien punya role, kemudian eh, perawat punya role-nya sendiri. Kalau pasien penyakit kronis pun, akut pun juga sama. Jadi dia lebih ketat untuk apa namanya menuruti treatment yang ada di hospital. Dia harus bisa lebih bisa lebih ketat karena kalau nggak ketat nanti dia bisa punya dampak ke mungkin dari nyawa dan sebagainya. Jadi harus lebih ekstra. Nah, teman-teman di IGD pun juga mungkin punya harus butuh effort yang cukup ekstra untuk menangani beberapa kondisi yang dia apa namanya gawat atau mungkin darurat seperti itu. Kemudian yang keempat adalah peran dari staf. Staf itu bisa dalam artian keperawatan, kemudian medis, kemudian staf supporting staff yang ada di sebuah bangsal atau rumah sakit. Jadi ini cukup luas untuk definisi stafnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini antara staf di sini ada cukup hampir sama ya perannya. Jadi keduanya sama-sama memperhatikan provide medical care. Jadi sama-sama memberikan satu layanan medis atau layanan keperawatan. Jadi bisa dari aspek obatnya atau aspek dari nursing care-nya. Jadi masing-masing tenaga kesehatan di hospital itu dia punya peran sendiri-sendiri ya. Perawat punya peran sendiri, kemudian dokter punya peran sendiri, dan profesi lain dia punya peran sendiri-sendiri. Jadi masing-masing profesi dia punya peran yang sama untuk menyembuhkan pasien itu saja. Ya. Nah, baik akut atau kronis ini hampir sama, cuman kalau yang akut dia lebih fokus pada simptom yang dialami pasien saat itu. Tapi ketika pasien dia sudah hilang simptom kegawatannya, maka nanti bisa masuk ke fase kronis. Nah, kronis itu nanti fokusnya pada self management. Jadi bagaimana pasien itu dia bisa adaptasi dengan kondisinya, kayak gitu ya. Pasien beberapa penyakit yang dia apa namanya sembuhnya agak lumayan lama, itu memang butuh adaptasi dari pasien Bapak Ibu semuanya ya. Dan saya kemarin membaca beberapa riset tentang diabetes itu sudah mulai ada obat yang bisa menyembuhkan, tapi dia bentuknya kayak stem cell kayak gitu. Jadi DM yang dari dulu konsepnya sudah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi sekarang pelan-pelan para peneliti sudah mengembangkan treatment bagaimana caranya pasien DM dia bisa sembuh kayak gitu. Ini DM yang kedua adalah HIV. HIV itu juga di beberapa apa namanya case report itu menyampaikan kalau pasien HIV dia bisa disembuhkan, tapi tadi dengan cangkok sel atau stem cell dan beberapa riset dia ada di Jerman Bapak Ibu. Jadi belum sampai di Indonesia tapi dia baru sampai di Jerman dan itu masih dalam tahap trial dan sebagainya. Sehingga itu memang butuh apa namanya butuh satu riset dengan skop yang luas ya sehingga bisa dijadikan sebagai standar care untuk penyembuhan penyakit kronis baik itu diabetes atau mungkin HIV ya. Jadi ini empat perbedaan yang cukup mendasar dari akut sama kronis. Dilihat dari durasinya, dilihat dari tujuan treatmentnya, dilihat dari peran pasien, dilihat dari peran stafnya. Jadi masing-masing komponen dia punya perbedaan masing-masing gitu ya. Kemudian yang berikutnya, oke. Jadi ini merupakan tantangan Bapak Ibu karena kalau diperhatikan di ini tahun 2002 data yang cukup lama sebenarnya ada peningkatan dari jumlah atau prevalensi penyakit kronis gitu ya. Nah, karena dia ada peningkatan berarti tentunya ini tantangan bagi tenaga kesehatan bagaimana caranya agar dia menekan prevalensinya atau menekan kondisi simptom sehingga pasien tidak menuju ke fase yang lebih gawat seperti itu. Ya. Nah, ini memang butuh langkah nyata dari tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit sebagai sebagai apa ya eh, tenaga kesehatan yang dia punya peran yang cukup besar seperti itu ya. Nah, dia meningkat karena di antara efek dari modernisasi ya gitu. Jadi semakin maju zamannya, semakin maju teknologinya, maka terkadang malah atau mungkin ini surveinya adalah malah semakin meningkatkan jumlah penyakit kronis seperti itu ya. Baik dari lifestyle-nya, kemudian apa paparan dari beberapa faktor resiko sehingga malah meningkat dan semakin bertambah seperti itu ya.
kalau kita lihat beberapa prevalensi penyakit itu dia terkadang kurvanya malah meningkat dari tahun ke tahun ya. Kadang meningkatnya tidak signifikan tapi dia progresnya cukup lumayan gitu ya. Kadang beberapa penyakit itu dia meningkatnya cukup tajam kayak corona kemarin itu sangat tajam dari bulan ke bulan, tapi sekarang sudah mulai landai sehingga ketika turun sampai prevalensi yang cukup bisa ditoleransi itu WHO juga kemudian mengumumkan untuk mengakhiri kondisi pandemi ya. Tapi sekalipun sudah berakhir pandeminya, tetap kita sebagai perawat dan tenaga kesehatan juga harus waspada karena virus itu dia pintar, dia bisa memutasi, dia bisa mengganti baju dan mengganti kemampuan dengan kondisi yang lebih hebat atau lebih powerful lagi sehingga kadang ada gejala dan sebagainya gitu, gejala baru yang mungkin belum dialami sebelumnya dan sebagainya gitu ya. Jadi memang tantangan Bapak Ibu semuanya ya, sekarang zaman semakin maju, teknologi semakin maju, tapi itu malah berbanding lurus dengan jumlah penyakit kronis yang juga semakin meningkat ya. Jadi sehingga perawat pun juga harus ini apa update gitu ya, update dengan beberapa treatment atau medikasi atau pengobatan atau intervensi keperawatan yang itu bisa mengurangi simptom pasiennya ya. Jadi ini apa sebagai efek dari modernisasi gaya hidup dengan meningkatkan paparan terhadap faktor resiko penyakit kronis kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah the growing ability to intervene to give life result. Nah, ya. Jadi ini yang poin ketiga ini adalah bagaimana caranya agar kondisi orang-orang yang dia itu dalam kondisi penyakit kronis itu bisa dicegah untuk biar tidak sampai ke fase fatal atau meninggal dunia ya sehingga para perawat pun juga harus bekerja keras ketika di rumah sakit gitu ya. Kita bisa perhatikan teman-teman di IGD ketika ada pasien di jantung, di RJP dan sebagainya, ada yang dinafas di ventilasi dan sebagainya, itu merupakan bagian dari upaya gimana caranya agar pasien itu tetap bisa punya kesempatan untuk menghirup udara yang sehat lagi atau yang segar lagi seperti itu ya. Makanya ini juga hal yang apa tantangan bersama yang menjadi pekerjaan kita bersama baik di akademik atau di rumah sakit yang di akademik pun juga punya kewajiban untuk penelitian Bapak Ibu ya, penelitian dengan melibatkan beberapa perawat yang ada di rumah sakit, dengan melihat permasalahan di sana dan menyusun atau apa ya, membuat satu pendekatan gimana caranya biar pasien itu dia tidak tidak semakin berat simptomnya. Jadi semakin ringan kemudian biar dia cepat sembuh dan sebagainya ya. Karena tujuan pasien ke hospital itu dia pengen cepat sembuh dan pengen hilang simptomnya itu saja ya. Nah, cuman masalahnya kadang sebagian pasien itu dia simptomnya tidak cuma satu, kadang dari head to toe tuh dia ada simptomnya sehingga macam-macam. Nah, ketika macam-macam simptomnya, itu juga akan macam-macam treatmentnya. Gitu. Jadi semakin banyak simptom itu manajemennya juga akan semakin kompleks ya. Ini juga mungkin Bapak Ibu apa sudah punya pengalaman menangani itu ketika di Bangsal ya. Jadi pasien-pasien yang dia punya banyak simptom itu akan semakin kompleks tata laksananya ya seperti itu. Nah, ini bagian dari tantangan karena WHO sudah memberikan satu warning bahwa memang ketika ada peningkatan jumlah penyakit kronis, maka itu menjadi tantangan bagi para tenaga kesehatan untuk menangani, gimana sih menangani kondisi kronis ya, biar dia simptomnya minim, kemudian dia bisa pulang dan dia bisa adaptasi di rumah, kemudian dia bisa apa namanya, bisa apa hidup dengan kondisi ya, meskipun dia sakit, tapi dia sudah bersahabat dengan penyakitnya dan bisa minim untuk muncul komplikasi yang ada di pasien-pasien itu seperti itu. Nah, ini adalah satu statement di mana memang kondisi kronis merupakan kondisi yang dialami oleh semua negara, tidak hanya di Indonesia saja. Jadi hampir di semua negara itu dia juga apa mengalami hal yang sama ya. Jadi meningkatkan penyakit kronis itu dia memang ada di banyak tempat sehingga tidak hanya di Indonesia saja, tapi di banyak tempatnya. Nah, ketika peningkatan seperti itu berarti ya ada satu atau dua faktor yang memang membuat itu meningkat kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, faktor itulah yang perlu kita identifikasi kira-kira apa sih faktornya. Apakah memang aspeknya dari lingkungan atau dari pasien atau mungkin dari yang lain. Nah, ini tugas kita sebagai peneliti di situ. Jadi kita melihat, meneliti kira-kira apa sih faktor yang bisa kok bikin ada peningkatan penyakit tertentu kayak gitu. Apakah di sebuah kota, di sebuah desa, di sebuah rumah sakit, itu kan dia pasti ada faktor yang mendukung ke arah sana seperti itu ya. Nah,
beberapa rumah sakit mungkin membuat ranking, penyakit ya, ranking 10 besar, kemudian 5 besar, atau mungkin 15 besar itu barangkali ada. Nah, itu perlu untuk dikaji kira-kira apa sih yang membuat, kondisi penyakit dia ada di ranking 1 itu sebenarnya apa. Jadi, apakah dari kondisi pasiennya atau mungkin karena efek apa. Nah, itu menjadi bagian dari, PR bagi kita semuanya untuk mengidentifikasi itu dan mencari solusinya kira-kira apa, kayak gitu. Nah, solusi itu bisa kita temukan dengan melakukan survei atau penelitian kira-kira apa sih yang bikin itu dan, bisa dibuat semacam kebijakan yang bisa mengarah ke, penanganan kondisi pasien-pasien atau penyakit yang dia ada di ranking nomor 1, misalkan stroke atau hipertensi atau apa gitu ya. Nah, nanti, biasanya rumah sakit dia punya program ketika, dia melihat beberapa penyakit yang dia ada 10 besar, kemudian nanti ada prioritasnya, edukasi di apa dan sebagainya ya. Program edukasi mungkin ketika di poli, kemudian yang kedua adalah membuat semacam brosur ya yang di tempel biasanya di beberapa poli, kemudian di beberapa pintu rumah sakit itu ada beberapa brosur yang itu bisa digunakan. Nah, brosurnya biasanya isinya penyakit-penyakit yang itu banyak dikeluhkan di rumah sakit itu gitu ya. Jadi kadang di rumah sakit A yang brosurnya paling banyak penyakit ini, di rumah sakit B kadang yang banyak ini dan sebagainya. Kadang masing-masing, hospital dia beda-beda brosurnya. Tidak mesti kadang semuanya bahas asma, semua tidak ya. Jadi kadang di rumah sakit A dia bahasnya rematik, yang penyakit rumah sakit B dia, asma atau hipertensi itu apa. Jadi, kadang beda-beda. Nah itu yang, apa namanya, yang barangkali menjadi latar belakang kenapa, pendekatan itu, ditentukan dari ranking penyakit yang ada di sebuah rumah sakit. Nah ini, bagian yang juga penting untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang ada di rumah sakit juga punya apa namanya, eee, pengalaman yang membuat satu survei di rumah sakit kira-kira penyakit apa sih yang paling banyak, kayak gitu ya. Nomor satu apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, sehingga nanti bisa dibuat kebijakan atau SOP, biar apa namanya, rankingnya turun ya. Rankingnya turun dan, eee, penyakitnya dia semakin berkurang jumlahnya. Jadi bukan berarti ranking yang nomor satu jadi ranking nomor 3, tapi nomor 3 jadi nomor satu itu bukan, tapi keduanya turun semua, ngedrop. Jadi apa namanya, berkurang semua secara signifikan untuk prevalensi penyakitnya. Nah ini memang butuh kerjasama di beberapa, tim yang ada di rumah sakit, perawatnya, kemudian dokternya, kemudian, bagian promkesnya atau mungkin yang lain yang, dia saling berjuang bagaimana caranya agar ranking satu penyakit itu dia bisa ditekan semaksimal mungkin, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini kadang butuh efikasi dan kadang butuh effectiveness dari beberapa sistem yang ada di, rumah sakit Bapak Ibu. Nah, efikasi sama effectiveness tuh sebenarnya hampir sama ya, hampir sama secara definisi, tapi kadang di beberapa referensi itu menyampaikan ke efikasi itu dia masih, dalam tahap uji coba di laboratorium. Jadi belum sampai ke tahap human, ya, beberapa referensi mengatakan seperti itu. Tapi effectiveness adalah dia lebih sudah mengarah ke arah human, ke manusia. Jadi kalau intervensi tertentu yang dia mengarah ke manusia biasanya penyebutannya adalah effectiveness. Jadi, apa, efektifan terapi apa, edukasi apa terhadap penyakit apa, biasanya seperti itu. Efikasi terkadang dia lebih mengarah ke, apa namanya, lab atau dia lebih mengarah ke satu kondisi yang dia lebih sempit, lebih kecil daripada effectiveness. Effectiveness dia lebih luas cakupannya, lebih luas, apa, populasinya. Tapi efikasi dia skup yang lebih sempit. Nah, itu kadang yang menjadi perbedaan Bapak Ibu semuanya ya. Makanya kadang riset itu sebelum dia dites effectiveness-nya, dia dites efikasinya dulu, kayak gitu. Bapak Ibu misalkan punya SOP di rumah sakit ya, sudah punya SOP, sebelum digunakan di orang banyak itu dites efikasinya dulu di apa populasi yang sedikit kayak gitu ya. Jadi tapi ketika sudah selesai baru bisa diteskan di orang yang banyak. Namanya effectiveness. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini hampir sama ya. Hampir sama tapi dia saling berkaitan erat dan dia punya tujuan yang sama. Tujuannya bagaimana caranya agar melihat apa ya manfaat manfaat dari sebuah pendekatan kesehatan ya. Edukasi atau medis, treatment obat-obatan, atau mungkin teknologi dan sebagainya yang itu, menggunakan pasien sebagai subjeknya atau mungkin, apa namanya, sebagai metode untuk menangani simptom pasiennya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada 2 statement. Jadi chronic condition, mempengaruhi
kondisi ekonomi dan juga sosial ya, yang mana di beberapa negara juga dikeluhkan itu. Nah, makanya beberapa penyakit kronis itu kadang punya efek di ekonomi, Bapak Ibu. Ini khusus bagi para pasien-pasien yang dia mungkin tidak di-cover oleh asuransi, tapi ketika dengan asuransi itu pun terkadang ada beberapa batasan tertentu ya, jadi tidak apa beda kelas kemudian dan sebagainya itu kadang menjadi batasan ketika pemberian treatment dan sebagainya. Nah, makanya beberapa pasien-pasien yang dia kondisinya kronis itu harapannya dia punya asuransi ketika dia sedang mengeluhkan sebuah simptom tertentu, sehingga ketika dia ke hospital dia tidak perlu mengeluarkan uang kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya merupakan permasalahan yang juga butuh untuk dikaji lebih dalam lagi karena peran edukasi menjadi penting di sini. Jadi pasien itu ketika dia simptomnya sedikit itu berarti dia asumsinya dia bisa memanajemen kondisi sakitnya. Tapi ketika simptomnya itu banyak ya, dia banyak dan dia sakitnya tuh sampai banyak keluhan ya di fisik pasiennya, itu barangkali dari aspek self manajemennya barangkali masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, ketika dia semakin banyak simptomnya, kemudian sementara dari asuransi tidak bisa mengcover semua simptom, mungkin hanya mengcover dua simptom saja. Nah, ini akan jadi sebuah problem. Nah, makanya apa edukasi itu menjadi menjadi fondasi untuk mengatasi simptom Bapak Ibu semuanya. Jadi komunikasi kemudian menyampaikan sesuatu kepada pasien sehingga pasien itu nurut dengan kita dan dia di rumah itu dia bisa menerapkan apa yang kita sampaikan kepada pasien itu hal yang cukup bagus sekali sehingga ketika dia kontrol ke rumah sakit ya dia hanya sebagai ngecek saja dia tidak perlu bayar karena dia sudah tercover dengan asuransi. Dengan simptom yang sedikit itu akan lebih bisa pasien lebih bisa adaptasi dengan kondisi dan tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi pasiennya, gitu ya. Yang berikutnya adalah social consequence. Nah, ini terkadang dialami oleh pasien-pasien yang dia sakit tapi dia harus kehilangan salah satu organ tubuh pasiennya. Misalkan diabetes foot ulcer, kemudian pasien diamputasi, kehilangan kaki, kemudian dia harus pakai kaki palsu. Nah, itu kadang ada social consequence. Jadi pasien kadang dia merasa tidak pede ketika di luar rumah, ketemu tetangga, ketemu ketemu rekan-rekan di kadang dia ada merasa nggak pede kemudian dia lebih banyak di rumah sehingga itu kan jadi permasalahan psikologis yang tidak ringan ya. Makanya penyakit-penyakit atau pasien-pasien yang DM kemudian dia diamputasi, kemudian dia harus menggunakan kaki palsu atau harus menggunakan alat bantu jalan ketika dia berinteraksi sosial, maka itu kadang berpengaruh terhadap psikologis pasiennya. Sehingga itu menjadi satu kondisi yang memang menjadi eh, bagian dari konsekuensi. Tapi apakah bisa diatasi? Bisa diatasi. Dengan apa? Dengan edukasi Bapak Ibu semuanya. Jadi merubah mindset yang ada pada pasien tadi ya gitu ya. Jadi meskipun pasien kadang dia merasa minder dengan kondisinya, tapi kita bisa merubah mindsetnya dengan edukasi seperti itu ya. Meyakinkan kalau manusia itu makhluk sosial dan dia butuh orang lain kayak gitu. Nah, kenapa harus malu ketika kita punya kekurangan yang ada di fisik kayak gitu kan. Jadi harus meningkatkan rasa percaya diri pasiennya, kemudian dia biar bisa aktivitas di luar dengan seperti biasa. Jadi malah ketika kondisi gitu malah banyak orang yang peduli kayak gitu ya, yang banyak bertanya kondisinya gimana, kemudian macam-macam kalau di desa itu. Tapi kadang pasien di awal-awal itu, awal-awal dia pulang dari hospital karena mungkin sudah diamputasi, mohon maaf itu kadang pasien merasa ada rasa untuk minder gitu ya. Nah, mungkin itu hal yang wajar, tapi kalau pasiennya memang dia menyadari penuh, ya dia akan pelan-pelan akan berusaha adaptasi dengan kondisinya dan dia akan bisa bersosial dengan orang lain dengan baik kayak gitu. Nah, itu jadi kadang kondisi penyakit kronis itu dia mempengaruhi aspek ekonomi dan juga aspek dari sosialnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kondisi kronis atau penyakit kronis. Ya, jadi di sini istilahnya adalah chronic condition. Condition itu dalam bahasa Inggris kadang disesuaikan dengan penyakit biasanya ya, dengan kondisi penyakit. Sehingga kalau di sini ada istilah chronic condition berarti itu kondisi penyakit kronis gitu ya, bukan chronic illness atau chronic disease. Itu hampir sama sebenarnya. Tapi memang ada beberapa kalimat bahasa Inggris yang dia butuh kita pahami ya, butuh kita dalami maknanya sehingga ketika Bapak Ibu semuanya
membaca istilah chronic condition berarti dia penyakit kronis seperti itu, ya. Dan dia lebih spesifik ke fisik pasiennya biasanya, ke individual pasiennya. Eh, Nah, di sini ada satu statement, jadi chronic condition can be managed, but only when leader and government and healthcare embrace change and innovation. Nah, ini PR dari beberapa stakeholder yang ada di pemerintah, kemudian di rumah sakit gitu ya, membuat inovasi, membuat apa kemudahan-kemudahan yang itu bisa dirasakan oleh para pasien kayak gitu ya. Nah, pasien-pasien kita itu kadang sudah diberikan alur misalkan ke poli atau ke mana ya, sudah ada gambar besar alur itu kadang itu masih dianggap susah. Jadi apa ini kok rumit ya, kok ribet ya, jadi seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya apa namanya? Gimana caranya agar ini pasien mendapat satu hal yang mudah dipahami atau mungkin kondisi-kondisi yang pas itu mudah mengakses yang ada di rumah sakit. Nah, ini memang menjadi apa ya, ranah dari pemerintah dan stakeholder atau mungkin yang ada di hospital yang punya kebijakan membuat satu algoritma misalkan pasien ke rumah sakit dia harus apa dan itu kalau bisa dipersimpel. Jadi jangan dibuat alur yang cukup panjang sehingga pasien malah bolak-balik gitu ya. Jadi menjadi apa namanya, kurang efisien. Dan juga inovasi Bapak Ibu semuanya. Inovasi ini mungkin contohnya adalah antrian ya. Kalau dulu kan harus harus ngomong langsung nomor sekian, nomor sekian. Nah, sekarang sudah ada mesin sehingga yang ngomong adalah mesin, nggak perlu CS-nya harus ngomong. Kalau itu kan kadang wah jadi kadang serak, kadang apa jadi mah jadi kurang efektif. Kadang sekarang ada mesin kemudian antrian tidak perlu pakai tulisan tangan tapi harus sudah ada mesin tinggal klik sudah ada nomor antrian sehingga nanti tinggal di-scan atau apa dan sebagainya. Jadi ini bagian inovasi yang saya kira cukup bagus yang ada di rumah sakit dan memudahkan pasien gitu ya. Bagi pasien-pasien lansia itu kadang butuh dibimbingnya luar biasa ya. Baik dari ketika daftar antrian, diminta duduk di tempat yang dekat dengan polinya, kemudian dipanggil, diantar dan itu kan kadang butuh diarahkan gitu ya. Ya ini kadang menjadi PR bagi para teman-teman perawat yang ada di poli ya, di poli dalam, poli bedah yang itu cenderung banyak pasiennya ya. Beberapa penyakit-penyakit yang besar tuh memang yang banyak di penyakit dalam, penyakit bedah itu cukup banyak. Sehingga para perawat di sana pun juga ini harus bisa memanajemen diri ya dan melihat kondisi pasien. Kadang pasien lansia yang dia butuh dituntun, diarahkan, di apa didikte, "Bu, ini tuh tulisannya gini-gini." Ada yang lansia dan itu kadang butuh dijelaskan dengan detail kayak gitu. Nah, makanya di sini apa tadi ya dari hospital itu juga punya peran untuk menyusun, membuat inovasi, membuat satu tata laksana atau alur ya, alur layanan yang itu mudah dipahami oleh pasien-pasien kita ya. Kalau pasien nggak tahu ya dijelaskan, diantar, mungkin diarahkan sehingga dia bisa nyaman ketika periksa di rumah sakit atau di klinik seperti Bapak Ibu semuanya. Ya karena kalau kondisi kronis ini ya pasien akan lebih sering datang ke klinik atau rumah sakit untuk sekedar ngecek tensi atau gula atau mungkin apa dan memang itu kita butuh alur inovasi yang mudah sehingga pasien tidak begitu kesulitan ketika dia datang ke rumah sakit ya. Jadi nggak ribet harus ke sana bolak-balik lagi setelah bolak-balik 10 kali baru bisa dan sebagainya itu hal yang sebisa mungkin dihindari ketika memberikan alur yang bagus di alur layanan maksud saya yang ada di sebuah hospital, puskesmas atau yang ada di klinik di masyarakat gitu. Nah, ini beberapa permasalahan yang mungkin muncul ya Bapak Ibu dalam kondisi penyakit kronis di beberapa negara yang berkembang kayak gitu. Yang pertama adalah funding atau pendanaan riset atau anggaran kayak gitu. Nah, ini penting Bapak Ibu semuanya karena kadang program tuh kadang nggak jalan maksimal ketika nggak ada anggaran. Ya ini yang mungkin hal yang yang nyata di lapangan gitu ya. Kadang punya program A, B, C, D tapi nggak ada support dana dari pemerintah ya akan sedikit susah untuk implementasi sehingga mentok dan ada yang simptomnya semakin banyak dan banyak penyakit-penyakit yang yang muncul dan jumlahnya bertambah ya karena tadi supportnya dia kurang ya. Tapi Kak, ada nggak sih sudah ada support dana tapi tidak ada program yang baru? Itu mungkin ada ya, Pak Ibu. Jadi dana sudah ada tapi tidak ada inovasi yang baru yang bisa digunakan sehingga itu bisa mengatasi simptom ya. Mungkin ada ya.
Jadi harapannya ketika sudah ada support dari pemerintah, sudah ada dana, tinggal pakai aja istilahnya ya. Kemudian ada inovasi ya bisa digunakan dengan maksimal gitu ya. Membuat apa inovasi, kemudian membuat satu program atau apa sehingga nanti pasien itu ketika dia di rumah sakit itu mudah untuk mengakses dan dia bisa mengatasi simptom kayak gitu ya. Karena semua apa namanya, semua teknologi yang kesehatan yang ada sekarang itu di antara tujuannya adalah mengatasi simptom pasiennya. Kayak gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya nanti menyusun tesis atau penelitian itu nanti endingnya, outcome-nya adalah mengatasi simptom pasiennya. Nah, mungkin dengan edukasi atau akupresur atau apapun nanti di antara apa namanya, outcome-nya adalah mengatasi simptom yang ada pada pasien tadi ya. Kemudian yang kedua adalah faktor resiko yang dia saling berkorelasi. Jadi ini penting, ini sangat hal yang sangat vital sekali ketika Bapak Ibu semuanya menangani pasien-pasien yang dia kena penyakit kronis Bapak Ibu ya. Beberapa terakhir ini kalau kita perhatikan di televisi itu seringkali ada kasus obesitas Bapak Ibu ya, obesitas. Dan obesitas itu, mohon maaf, apa satu satu apa satu ditemukan di berita itu sepertinya kok jadi semakin bertambah gitu ya. Mana ada yang beratnya 100 sekian kilo, kemudian ada yang 200, ya, kemudian yang belum lama ini juga ada yang 200 yang jatuh di tempat kamar mandi kalau tidak salah, dan sebagainya. Jadi ini satu permasalahan yang apa namanya, yang saling berkaitan, karena dia berkaitan dengan penyakit kronis ya gitu ya dan sebagainya. Makanya ini punya peran perawat-perawat yang ada di komunitas itu juga punya satu apa ya role untuk ke edukasi dan sebagainya gitu ya. Dan bahkan kemarin saya lihat di berita itu ada salah satu pasien orang anak yang dia gemuk ya obesitas itu super obes itu ketika didatangi oleh tenaga kesehatan dia malah lari gitu loh. Jadi entah larinya tuh lari main-main atau lari takut dikira mau disuntik atau apa nggak tahu tapi yang saya perhatikan tuh dia lari dan nggak tahu kenapa kok lari gitu ya. Nah, kenapa harus lari gitu ya. Nah, kalau orang yang besar kan lari kan paling juga berapa meter dia sudah capek gitu ya. Jadi apa namanya ini menjadi tantangan ketika Bapak Ibu semuanya kerja di puskesmas kemudian diminta untuk mendata penyakit yang ada di masyarakat kemudian menemukan sebagian pasien yang unik seperti itu ya ini menjadi tantangan untuk mengedukasi ya gitu ya edukasi untuk apa namanya terkait tadi penyakit tertentu kemudian atau mungkin obesitas atau overweight yang itu bisa kita cegah gitu ya. Karena banyak penyakit-penyakit yang dia bisa cegah dengan edukasi itu sangat banyak sekali sehingga ketika kita punya power edukasi nanti akan banyak mencegah prevalensi penyakit-penyakit yang di apa yang punya kemungkinan meningkat di kemudian hari ya. Pak, ya. Karena tadi ya di antara apa namanya kekuatan dari nursing perawat ya dengan edukasi ya dengan komunikasi ya gitu sehingga kalau kita punya komunikasi yang bagus kepada pasien ya terjalin komunikasi kemudian kita punya apa secara psikologis juga dekat, nanti pasien akan mudah untuk kita edukasi. Tapi kalau pasien kita dengan pasien nggak dekat, kemudian apa namanya nggak ada ikatan psikologis kayak gitu, nanti kalau kita edukasi ya mungkin di depan kita pasien bilang iya ya, tapi di belakang mungkin dia sudah berbeda ya. Itu sudah beberapa case sudah seperti itu. Yang ketiga adalah risk factor and disease can be reduced. Jadi ini salah satu prinsip yang perlu kita yakini ya Bapak Ibu semuanya karena yang namanya risk factor dan penyakit itu dia bisa dikurangi prevalensinya, dikurangi simptomnya, ya. Dan mungkin bisa dikurangi angka mortalitasnya, jadi bisa dikurangi. Sehingga kalau kita fokus di advance KMB ini ya, paling tidak kita sudah bisa mengenal itu, mengenali faktor risiko, kemudian mengenali penyakit ya, mengenali faktor risiko yang ada di penyakit-penyakit jantung atau mungkin respirasi, endokrin atau muskuloskeletal dan sebagainya, sehingga itu nanti bisa dikurangi ya. Nah, bagaimana cara menguranginya? Banyak cara Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus apa namanya mengenali ini beberapa hal yang dia faktor risiko gitu ya. Misalkan apa kondisi penyakit muskuloskeletal dia harus cukup rehidrasinya karena beberapa riset menyampaikan kalau seorang yang dia kurang dehidrasi dia akan mudah terkena penyakit muskuloskeletal sehingga edukasinya adalah untuk cukup konsumsi air putih dalam satu hari sekian liter dan sebagainya itu buat mencegah penyakit-penyakit yang mungkin muncul dari aspek muskuloskeletal dan yang lainnya jadi itu yang apa namanya
bisa kita upayakan ya. Yang keempat adalah inovasi, sudah saya sampaikan tadi. Jadi memang butuh inovasi ya, karena teknologi semakin maju, kemudian tadi disampaikan penyakit kronis semakin meningkat, maka ya kita butuh inovasi untuk mengatasi itu gitu ya. Inovasinya tidak harus selalu dalam bentuk teknologi, tapi bisa dalam bentuk algoritma, algoritma tata laksana penyakit atau kalau di assessment, kalau apa namanya, Bapak Ibu, inovasi dalam pengkajian keperawatan ya, atau mungkin membuat instrumen untuk mengkaji simptom tertentu yang itu belum pernah ada di beberapa referensi, itu bagian dari inovasi. Jadi inovasi tidak selalu dalam bentuk teknologi, tapi bisa dalam bentuk layanan yang itu bisa menekan simptom yang ada pada pasien ya. Dan nursing care itu kan ada 5 ya, ada assessment, ada diagnosa dan sebagainya sampai evaluasi. Nah, masing-masing komponen itu dia bisa dibuat inovasinya ya. Pengkajian atau mungkin diagnosa. Nah, nanti tesis Bapak Ibu semuanya kemungkinan nanti ada di salah satu itu tesisnya. Kalau intervensi berarti nanti fokusnya pada implementasi, jadi gitu. Makanya ketika Bapak Ibu semuanya agak bingung mencari topik tesis, coba dilihat proses keperawatan nursing care yang 5 step tadi. Asesmennya, diagnosanya, atau planning, atau mungkin intervensi, kemudian evaluasi. Jadi dilihat dari itu. Kira-kira tesis saya mau fokus yang mana sih? Apakah fokusnya di assessment, yang nanti membuat instrumen atau survei dan sebagainya, atau penegakan diagnosa, atau planningnya, atau mungkin intervensi, atau mungkin evaluasi. Nah, nanti apa namanya, bisa diambil salah satu Bapak Ibu semuanya. Karena kalau tadi kalau kita perhatikan beberapa riset keperawatan itu tidak lepas dari 5 hal tadi. Mungkin dia fokusnya di assessment, mungkin dia di intervensi, mungkin dia di diagnosa, mungkin dia di evaluasi. Jadi tidak lebih dari itu. Ya, jadi ketika nanti Bapak Ibu semuanya menyusun tesis, jadi eh, lihat itu aja, lihat keperawatannya, prosesnya, apakah nanti mau di assessment atau di diagnosa atau di planningnya atau intervensinya atau mungkin di evaluasinya. Jadi nanti ada opsi ya kayak gitu. Diambil semuanya boleh ya. Salah satu juga boleh. Jadi salah satu aja saran saya, karena kalau lima-limanya nanti agak butuh butuh pendekatan yang cukup kompleks, sehingga saran saya salah satu aja, intervensi aja atau asesmen saja atau evaluasi dan sebagainya. Itu bagian dari inovasi. Nah, ketika itu sudah diteliti, sudah disusun menjadi tesis dan penelitian, nanti ketika Bapak Ibu semuanya pulang ke rumah sakit ya, selesai kuliah, didiseminasikan, itu bisa masuk dalam kategori inovasi gitu ya. Inovasi mengatasi apa, atau mungkin nyeri, atau mungkin apa dan sebagainya. Jadi sangat luas sekali. Yang kelima adalah requires multiple stakeholder involvement ya. Makanya ketika menangani penyakit kronis itu, mohon maaf, para perawat tidak bekerja sendiri, tapi dia kerjanya adalah kerja tim kayak gitu ya. Jadi perawat dia tidak bisa kerja sendiri, eh, dia butuh kerja tim dari rekan-rekan yang lain. Jadi di hospital itu dia butuh tim ya yang em, me- apa, bekerja sama, kemudian dia menyelesaikan sebuah permasalahan klinis yang ada di sebuah bangsa waktu di rumah sakit seperti itu. Tapi kadang di sebuah tempat tertentu perawat kerja sendiri Bapak Ibu semuanya. Di tempat-tempat yang pelosok gitu ya, dia kerja sendiri ya, dari ngambil darah sendiri, pokoknya macam-macam dia semuanya sendiri, sehingga mandiri ya gitu ya. Eh, apakah boleh seperti itu ya? Ketika kondisinya seperti itu ya, mau gimana lagi gitu ya. Beberapa dari teman-teman itu dia ketika di daerah pelosok dia apa-apa sendiri ya. Jadi diagnosa sendiri, kemudian jahit hekting sendiri, kemudian resepi sendiri kan itu juga pekerjaan dari perawat, dan itu malah jadi pintar ketika dia pulang ke tempat yang nggak rame, dia malah apa aja bisa ya, karena di pelosok itu dia bisa biasa mandiri ya gitu ya. Makanya sebagian perawat itu ketika dia bekerja di tempat yang agak pedalaman, yang agak masuk itu, agak dalam itu, dia malah lebih bisa apa aja. Dia bisa bikin diagnosa, dia lebih bisa ngerasapi dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang ada di beberapa pengalaman teman-teman yang pernah bekerja di tempat yang agak dalam, kemudian dia nggak apa-apa sendiri. Ya. Ketika dia bekerja di tempat yang agak kota, yang ramai, ya dia bisa lebih santai karena dia ada yang bagian diagnosa, ada dan yang bagian ngecek lab darah sudah ada, sehingga dia pekerjaannya hanya fokus di nursing saja gitu ya. Tapi secara prinsip
pekerjaan simptom pasien itu dia ditangani dengan beberapa apa namanya tenaga kesehatan ya, jadi kolaborasi gitu ya. Makanya di pendidikan itu beberapa waktu lalu dikembangkan IPE, jadi Interprofessional Education. Jadi itu salah satu pendekatan pendidikan di mana ketika beberapa program studi ya, itu mereka berkumpul jadi satu, kemudian mereka diberikan kasus dan diminta untuk memberikan solusi, misalkan dari keperawatan solusinya apa, dari kedokteran apa, dari farmasi apa, dari kedokteran gigi apa. Jadi nanti masing-masing mahasiswa dari beda prodi itu menyampaikan apa advice-nya ketika ada kasus seperti itu. Nah, itu pentingnya untuk kolaborasi. Jadi melatih komunikasi, melatih diskusi gitu ya dengan tenaga kesehatan yang lainnya ya. Karena kalau tidak dilatih seperti itu, nanti tidak akan berkembang critical thinking-nya Bapak Ibu semuanya. Jadi kemampuan berpikir kritisnya nanti akan kurang berkembang ketika kita hanya fokus di satu profesi. Tapi kadang kita perlu untuk bekerja dengan profesi lain ya, kolaborasi itu bisa apa mengasah kemampuan berpikir kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan kolaborasi ya. Di beberapa kampus sudah diterapkan itu ya Bapak Ibu. Jadi ada satu sesi di setiap minggu atau setiap bulan sekali, kemudian nanti ada kasus gitu ya, kasus case yang mungkin itu kadang fiksi kasusnya. Kemudian nanti ada di situ ada beberapa mahasiswa dari prodi yang berbeda ya, perawatan, kemudian farmasi, kedokteran gigi jadi satu, kemudian mereka membahas kasus itu. Ya, misalkan dia diagnosa pendekatan apa, kemudian dari aspek kedokteran nanti treatmentnya apa, dari aspek kesehatan oral gigi juga seperti apa, dari farmasi apa. Jadi masing-masing punya peran sendiri-sendiri gitu. Nah, makanya di sini disampaikan require multiple stakeholder. Nah, ini sebagai bentuk apa namanya kolaborasi untuk mengatasi simptom yang ada pada pasiennya. Nah, yang berikutnya adalah butuh katalis atau apa ya katalis itu semacam sesuatu yang bisa mempercepat sebuah aksi gitu ya. Jadi eh, beberapa program di hospital itu kadang menjadi konsisten ya, konsisten dia bisa dilakukan ketika ada dukungan ya, ada dukungan, ada support dari mungkin dari pimpinan atau mungkin dari asosiasi itu sangat mungkin sekali ya gitu. Nah, kadang beberapa program di hospital itu dia mandek karena nggak ada dukungan atau mungkin beberapa ada motivasi yang kurang sehingga kurang berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, ini perlu apa namanya perlu evaluasi, perlu dukungan dari pimpinan atau mungkin dari teman-teman ya membuat program itu gimana caranya programnya dia bisa biar berjalan dengan baik seperti itu ya Bapak Ibu. Karena beberapa program yang itu bagus tapi dia mandek itu eman-eman ya, eman-eman. Jadi kalau misalkan di sebagian hospital itu ada program misalkan tibu nabawi atau mungkin pengobatan Islami atau mungkin apa, tapi kadang mandek ya. Pernah dibuat mandek, kemudian tidak digunakan vakum lama dan sebagainya. Padahal itu hal yang menarik yang bisa menjadi apa ya, mempercepat penyembuhan pasien gitu ya. Jadi selain diberikan terapi medis, itu bisa diberikan semacam herbal komplementer yang itu bisa dikembangkan di hospital kayak gitu. Jadi herbalnya adalah herbal-herbal yang dia aman ya, ya komplementer yang aman yang dia tidak kontradiksi dengan treatment yang diberikan oleh medis yang ada di hospital sehingga medis dia bisa jalan sendiri, kemudian nanti ada tambahan nursing care-nya, kemudian ada tambahan dari herbal atau tibu nabawi atau komplementer sehingga satu pasien dia dapat beberapa pendekatan yang dia aman buat pasiennya seperti itu ya. Ketika dia aman maka tadi pasien punya punya tiga simptom ya misalkan. Satu simptom pertama ditangani oleh medis, simptom kedua ditangani oleh perawat, simptom tiga dia oleh komplementer. Nanti kan ketika tiga simptom ditangani tiga pendekatan pasien akan cepat ini ya. Bahasa mudahnya cepat sembuh ya, cepat sembuh, cepat pulang dan dia mungkin ketika diminta ngisi survei kepuasan ya, ngisinya akan satisfied semua, very satisfied. Jadi seperti itu. Jadi memang peran dari apa namanya? Pimpinan, peran dari asosiasi itu penting untuk menjadi satu apa ya? Akselerator untuk program-program yang sudah ada di hospital, terutama program penanganan penyakit kronis seperti itu, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah
Sudah banyak eviden yang menyampaikan tentang sebuah intervensi, efektivitas dari sebuah intervensi. Jadi ini ada kaitannya dengan apa EBP Bapak Ibu ya, karena sekarang sudah zamannya maju, teknologinya maju, dan harapannya pun tenaga kesehatan juga dia lebih paham dan lebih bersahabat dengan EBP. EBP itu evidence based practice dan itu menjadi satu panduan kita, menjadi apa ya guideline kita ketika kita ke pasien gitu ya. Nah, itu menjadi bagian penting karena semua apa namanya, semua treatment yang diberikan saat ini dia basisnya dari EBP ya. Baik itu infus, cara nginfus, posisi infus, kemudian RJP atau mungkin yang lain itu sudah ada evidence base-nya. Nah, itu akan semakin terus dikembangkan dari hari ke hari seperti itu. Akan ada perubahan atau apa-apa itu sudah ada ada penelitiannya. Sehingga ketika semakin berkembang harapannya tenaga kesehatan itu juga bisa mengikuti perkembangan yang ada di evidence based practice ya, gitu. Nah, di sini memang penting adanya semacam sharing ya, sharing-sharing artikel, sharing jurnal atau apa di Bangsal gitu ya. Misalkan ada sesi sendiri, misalkan apa, ada sharing artikel atau apa, sehingga nanti bisa saling update ketika ada satu hal yang baru seperti itu ya. Yang pertama itu, yang kedua bisa dengan metode melibatkan dalam pelatihan. Itu bisa menjadi satu strategi untuk mengupdate EBP. Jadi ada pelatihan apa yang memang belum pernah dilakukan, kemudian nanti di sana apa namanya akan dapat hal-hal yang baru ya gitu ya. Baik dari mungkin treatment atau medikasi atau apa yang belum pernah ada di hospital itu kemudian dibuat semacam pelatihan, nanti diikutkan para perawat yang belum pernah ikut, kemudian nanti bisa menjadi satu apa strategi untuk meningkatkan kemampuan baik itu kemampuan kognitif atau kemampuan skill-nya seperti itu Ibu semuanya. Karena para perawat itu ya dia tidak jauh dari dua skill. Jadi yang terpenting kemampuan kognitif, yang kedua kemampuan skillnya gitu. Beberapa teman-teman mahasiswa itu sebagiannya dia secara kognitif dia pintar banget, tapi ketika di praktek di rumah sakit, ketika dia tidak terbiasa, nanti dia akan bingung ini harus ngapain dulu ya gitu ya. Beda mungkin sama sebagian para perawat yang senior-senior, tapi dia, mohon maaf, mungkin sebagian dia lulusannya hanya SPK atau D3, tapi skillnya luar biasa Bapak Ibu semuanya ya. Skillnya sudah melebihi yang doktor dan sebagainya, itu yang sering kita temukan seperti itu ya. Makanya memang penting yang namanya experience, kemudian kognitif itu penting Bapak Ibu semuanya. Kadang kalau di hospital itu ya yang kadang dominan adalah skillnya. Jadi mungkin 60% skill, 40% adalah kognitif. Atau mungkin di beberapa bangsal itu 50-50 ya. Jadi 50% skill, 50% apa kognitif atau kemampuan dalam memahami sesuatu. Makanya itu ya. Makanya ketika evidence base sekarang itu semakin banyak, itu harus diimbangi dengan kemampuan dalam menerapkannya ya. Karena tidak akan membuat banyak perubahan signifikan ketika sudah banyak evidence base, tapi apa kita sendiri kurang interest dengan evidence base. Nah, itu akan jadi apa ya? eh, Satu hal yang mungkin agak disayangkan seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa hal yang tentang isu penyakit kronis. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu semuanya project mungkin survei ya, survei untuk di beberapa kondisi gitu di beberapa negara. Ini survei tahun lama sepertinya. Ini data di ASEAN ya. Saya kurang paham di tahun berapa karena ini dosen saya tidak menyampaikan tahunnya. Tapi secara umum ini yang cukup lumayan ya penyakit-penyakit kardiovaskuler ya yang cukup lumayan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ketika kita melihat kondisi seperti ini, maka ini menjadi satu apa ya PR atau renungan buat kita sebagai perawat untuk gimana caranya mencegah ya biar tidak semakin naik prevalensinya seperti itu ya. Apalagi di rumah sakit mungkin banyak yang kena stroke atau penyakit jantung atau koroner atau AMI atau apapun yang dia ada di ranking satu seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin di sebagian rumah sakit dia membuat rankingnya adalah berdasarkan dari per sistem, ya kan penyakit saraf yang paling tinggi apa, penyakit jantung dan paru-paru yang paling tinggi apa, penyakit gas apa pencernaan yang paling tinggi apa, sehingga masing-masing itu dia punya rankingnya sendiri-sendiri. Jadi nanti pendekatannya ada sesuai dengan ranking yang paling tinggi seperti itu ya. Tapi ada juga yang dia rankingnya ada digabungkan jadi satu. Jadi misalkan ranking satu stroke, ranking dua penyakit jantung koroner, ranking tiga apa, dan sebagainya apa. Nanti ada rankingnya sendiri. Jadi secara umum itu tidak ada masalah sama sekali, tapi bisa lebih fokus ketika
menangani kondisi pasiennya, dia ada di ranking yang paling atas Bapak Ibu semuanya. Ini kardiovaskuler, kemudian cancer, kemudian respirasi, DM kayak gitu Bapak Ibu ya. DM pun juga semakin tahun sebenarnya juga kasusnya meningkat DM kayak gitu ya. Diabetes itu juga semakin meningkat kayak gitu. DM pun juga banyak mengenai pada anak-anak yang masih tergolong muda ya. Tergolong muda yang masih apa remaja itu juga banyak ya. Penyakit jantung pun juga banyak anak-anak muda sekarang yang sudah kena penyakit jantung karena apa stresor biasanya Bapak ya, stresornya kayak gitu. Dan belum punya coping yang bagus sehingga apa menjadi jantungnya kerjanya semakin berat dan akhirnya apa capek gitu ya. Jantung ketika capek kerja ya akan tidak maksimal memompa dan sebagainya. Karena jantung paru-paru dia punya ini ya, punya batas waktu kerjanya, usianya. Jadi ketika seorang dia usianya semakin bertambah, itu secara umum dia akan menurun fungsinya. Tapi ketika seorang dia masih muda, tapi kok dia sudah kena penyakit jantung, berarti ada sesuatu yang salah. Jadi di usia itu, mungkin ada aktivitasnya yang berlebihan ya, atau beberapa kondisi yang membuat jantungnya menjadi mudah capek dan sebagainya ya. Jadi itu hal yang apa namanya yang perlu untuk kita pahami bersama ya. Kemudian kanker Bapak Ibu semuanya, kanker juga cukup lumayan kasusnya. Kanker paru-paru, kemudian kanker yang ada di usus besar dan sebagainya itu juga menjadi PR ya. Respirasi pun juga cukup lumayan karena sekarang apa namanya musim panas dan orang banyak kena ISPA ya di berita di media massa di banyak pemberitahuan itu juga sudah banyak ada peningkatan penyakit ISPA karena aspek lingkungan ya. Sehingga kita ketika di luar rumah ya harus ekstra proteksi ketika mungkin pakai masker atau mungkin apa namanya konsumsi minum yang banyak biar tidak gatal tenggorokannya atau apa ya itu bisa dijadikan bahan edukasi Bapak Ibu semuanya ya. Respirasi yang menjadi poin penting adalah penyakit menular itu yang menjadi poin penting ya kan. Ketika ada penyakit menular maka ya ketika di hospital ya pakai APD kemudian membatasi kontak dan sebagainya sehingga tidak berpindah penularannya kepada tenaga kesehatan atau tenaga medis seperti itu ya. Karena kemarin pas kasus COVID itu juga tidak sedikit ya para perawat, para dokter yang meninggal dunia ketika merawat pasien yang sedang corona kayak gitu. Bahkan di sebagian website itu ada listnya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya lupa di website apa. Itu ada semacam daftar para perawat di dunia yang meninggal ketika merawat corona. Nah, di antaranya ada para perawat yang dia ada di Indonesia, saya lupa. Jakarta kalau tidak salah. Jadi di situ ada listnya, ada daftarnya. Jadi ketika kita klik grup S itu nanti keluar semua para perawat yang meninggal dunia dari grup S itu ada. Indonesia ada atau apa tuh dari beberapa negara tuh dia ada listnya sendiri-sendiri. Saya pernah baca beberapa waktu lalu ketika corona itu sedang booming itu ada salah satu website Medscape atau saya lupa itu dia membuat semacam ini Bapak Ibu. Jadi dia membuat survei ya, survei data para tenaga kesehatan yang dia meninggal dunia ketika corona, kalau ketika COVID-19. Itu tidak hanya perawat tapi ada dokter macam-macam gitu ya. Dan dia di list berdasarkan dari alfabet. A itu siapa, B itu siapa, C siapa. Sehingga ketika kita klik huruf A itu nanti keluar nama-nama yang dia A itu. Jadi macam-macam. B itu siapa itu ada semua. Ya, kalau saya ingat mungkin saya akan sampaikan ya websitenya. Saya sudah agak lama tahun kemarin lalu 21 ya. Itu ada website seperti itu ya. Nanti akan saya coba browsing dan akan saya sampaikan ke Bu Anies nanti kalau saya ketemu apa namanya websitenya. Itu ada beberapa perawat Indonesia yang masuk di list itu ya. Itu di list di website luar negeri tapi saya lihat ada yang dari Indonesia tuh ada, oh dari Indonesia ada namanya siapa tuh saya lupa. Beberapa ada yang dokter tapi ada yang SKPNS ada perawat kemudian dokter bedah atau apa saya lupa tapi ada beberapa yang dia dari Indonesia ya sampai segitunya Bapak Ibu jadi dibuat semacam alfabet ada semacam ensiklopedia gitu ensiklopedia A B C sampai Z kemudian yang A atau apa saja B itu siapa itu sudah ada ya coba nanti kalau saya ingat coba saya carikan untuk websitenya kalau ketemu coba ya kan saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya itu karena kemarin COVID sudah cukup lumayan ya lumayan untuk ada di dunia, di Indonesia, itu sampai jutaan yang meninggal dunia, dan itu apa namanya menjadi apa sebagian warga jadi takut ya ketika dia flu kemudian dia terkena apa
demam itu sudah mulai ketakutan, jangan-jangan dia COVID, jangan-jangan COVID. Tapi sekarang sudah beda. Demam ya biasa aja, batuk ya biasa aja. Kalau dulu ketika demam sedikit, wah di swab, wah ini jangan-jangan COVID. Kemudian apa secara psikologis, wah nanti dikucilkan apa ya. Sekarang sudah orang sudah mulai pelan-pelan kembali ke aktivitas seperti biasa, meskipun corona itu masih ada ya. Jadi adanya virus itu menjadi tantangan buat kita untuk memanajemen lingkungan, manajemen diri sendiri, baik itu dengan prevensi atau mungkin dengan kurasi, dengan cure tadi ya, atau mungkin dengan manajemen lain yang itu bisa mengurangi prevalensi penyakit. Bahkan beberapa hotel pun juga digunakan sebagai tempat untuk merawat pasien COVID ya. Di Magelang kemarin ada satu atau dua gitu yang dijadikan tempat merawat pasien gitu ya. Jadi karena di hospital sudah overload, kemudian dirawat di hotel kayak gitu. Terus sebagian hotel itu dijadikan sebagai tempat untuk merawat pasien-pasien dengan corona. Tapi sekarang nampaknya corona sekarang nampaknya ada, tapi tidak banyak, tidak sebanyak dulu mungkin Bapak Ibu semuanya ya. Ya gitu, ini beberapa kondisi penyakit kronis di ASEAN tahun berapa, enggak paham saya ini tahun berapa, tapi nampaknya nggak jauh-jauh dari tahun 2000-an gitu ya. Ada kardiovaskuler, kemudian cancer, kemudian respirasi, dan diabetes, Bapak Ibu ya. Yang lain-lain mungkin hipertensi dan sebagainya ya, yang penyakit yang tidak menular dan sebagainya mungkin masuk di sini. Nah, ini beberapa contoh ya, hipertensi ini juga cukup menjadi masalah Bapak Ibu semuanya. Jadi hipertensi ini juga punya komplikasi yang cukup lumayan ya. Baik ke DM atau mungkin ke ginjal dan ke organ yang lain, sehingga ini hipertensi menjadi PR ya, menjadi satu kondisi yang apa namanya dikeluhkan ya oleh sebagian negara gitu ya. Kemudian ini berkaitan dengan penyakit apa depresi ya. Ternyata ini di survei tahun 2020 2010 mohon maaf. Ini 25% pasien yang depresi dia tidak menerima treatment apa namanya? Atau mungkin dia menerima treatment yang cukup. Jadi ini hanya 20% saja dari sekian persen penyakit depresi yang ada di sebagian negara. Artinya ada sebagian persen yang belum dapat treatment yang cukup ya. Ya, karena dia 25% berarti asumsi kita kemungkinan dia ada mungkin jumlah yang banyak yang dia belum dapat treatment yang cukup kayak gitu. Nah, depresi ini juga menjadi satu problem ketika di KMB advance kayak gitu atau di chronic illness ya. Dan banyak pasien-pasien yang penyakit kronis yang dia mengalami depresi. Cuma kadang tidak terdeteksi aja Bapak Ibu semuanya ya. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu di bangsal ya, bangsal penyakit bedah, barangkali bisa melihat apa ya raut muka ya, face, kemudian cara komunikasi, kemudian tatapan mata dan sebagainya, barangkali bisa dilihat pasien itu sebenarnya ada nggak sih tanda depresinya ya gitu, sehingga itu bisa kita antisipasi ya, bisa dengan edukasi atau yang lain sehingga ya dapat treatment yang cukup kayak gitu ya. Nah, ini beberapa kondisi 44% pasien yang apa gagal jantung chronic heart failure ini dia masuk lagi ke rumah sakit setelah 1-20 hari atau berapa bulan ya, 3 atau 4 bulan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi dia masuk kembali ke rumah sakit. Nah, ini jadi masalah lagi ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal ada sebagian penyakit yang pasien yang dia ini ya bolak-balik ke rumah sakit dalam eh, simptom yang sama ya, simptomnya sama. Jadi penyakit jantung sekarang dia masuk ke hospital, kemudian dirawat, kemudian dia sembuh, dia pulang. Sekian bulan dia masuk lagi dengan gejala yang sama. Jadi dia seolah-olah menjadi rutin ke rumah sakit kayak gitu karena tadi karena kondisi chronic heart failure kayak gitu sebenarnya. Ini juga penting kita untuk mengkaji apa faktor risiko. Kenapa sih kok pasien dia bolak-balik ke rumah sakit karena penyakit jantung yang mungkin dari aspek apa tekanan darahnya atau mungkin nutrisinya atau mungkin dari aspek stresornya itu perlu kita kaji lebih detail sehingga nanti pasien lebih minimal ya kayak gitu atau mungkin dia bisa adaptasi di rumah dan pasien tidak bolak-balik ke rumah sakit dengan tanda atau mungkin simptom yang sama. Minimal hanya ke poli, kemudian kontrol, kemudian dia pulang. Tidak ke IGD, kemudian dia dirawat. Gitu ya. Jadi itu yang apa menjadi perhatian kita ketika kita menangani pasien dengan depresi dan juga dengan penyakit chronic heart failure.
Nah, kemudian ini juga ada satu referensi bahwa evaluasi mungkin ya. Jadi beberapa sistem yang ada di hospital itu belum maksimal gitu. Jadi ketika ada peningkatan penyakit kronis itu terkadang di antara etiologinya ada beberapa sistem di hospital, sistem layanan atau mungkin dari aspek lainnya itu belum bekerja maksimal sehingga memang butuh untuk dievaluasi lagi, ditingkatkan, dibuat inovasi sehingga itu bisa menjadi satu apa solusi ya atau media untuk mengatasi kondisi atau penyakit kronis gitu. Sehingga perlu perubahan ya, changing care system will jadi merubah sistem evaluasi ya. Dan mungkin Bapak Ibu semuanya yang sudah bekerja bertahun-tahun di rumah sakit barangkali pernah mengalami itu. Jadi pernah punya pengalaman ada program apa, kemudian kurang maksimal, kemudian dievaluasi, kemudian ada bagian yang dipangkas atau ada ditambahkan sehingga nanti alur layannya menjadi semakin mudah, semakin efisien dan pasien pun juga merasa nyaman ketika mendapatkan layanan itu. Ya, mungkin Bapak Ibu semuanya punya pengalaman itu dan saya yakin ketika sudah bekerja di hospital bertahun-tahun, mungkin lebih dari 10 tahun dan paham kondisi rumah sakit, ya mungkin pernah mengalami fase-fase seperti ini ya. Ada satu sistem yang program di rumah sakit berjalan, tapi kadang nggak maksimal, kemudian evaluasi, kemudian modifikasi, kemudian dirubah lagi, kemudian sistemnya kembali seperti normal dan pasien pun mendapatkan benefit yang ada seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tentang beberapa alasan gap ya Bapak Ibu, antara penelitian dan praktis. Jadi ini beberapa alasan kenapa kok antara penelitian dengan praktek atau diseminasi itu kadang ada gapnya. Jadi mereka tidak dekat tapi malah jauh gitu ya. Harusnya antara penelitian dengan praktis itu dia dekat, tidak boleh terlalu jauh. Gapnya nggak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh berarti di sini ada satu faktor yang membuat gap, membuat riset dan praktis itu membuat semakin jauh gitu ya. Nah ini jadi apa namanya bahan analisa kita kira-kira kenapa sih kok bisa jauh kayak gitu. Padahal riset itu kan dia dibangun untuk mengatasi permasalahan klinis yang ada di rumah sakit kayak gitu. Nah, ketika riset itu dia mandek dan tidak dipraktiskan, maka nanti di antara endingnya adalah simptom pasien tidak akan teratasi atau mungkin akan meningkat simptomnya seperti itu. Sehingga antara riset sama praktis ini harus dekat dan tidak boleh ada gap yang terlalu luas kayak gitu. Nah, di sini barangkali eh, apa namanya dibutuhkan funding Bapak Ibu sebenarnya funding atau support ya dan support tidak selalu dalam bentuk mohon maaf uang tapi support motivasi itu penting untuk menjalankan sebuah program ya, Bapak Ibu. Sehingga memang program dia butuh funding untuk implementasi tapi funding tidak selalu menjadi satu-satunya aspek yang dia membuat program itu dia berjalan ya. Jadi ada banyak faktor yang bisa membuat program itu dia berjalan selain aspek funding kayak gitu ya. Motivasi, kemudian tim kerjasama antar tim, antar tenaga kesehatan, kemudian support dari atasan, kemudian peran dari pasien, macam-macam sehingga program itu dia bisa berjalan dengan baik ketika semua faktor itu dia berjalan bersama-sama. Tidak hanya aspek fundingnya saja ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah spending little money on application. Nah, jadi beberapa masalah yang ada di hospital itu akan diatasi dengan menggunakan istilahnya modal yang sedikit, tidak butuh modal yang terlalu banyak kayak gitu ya, spending little money. Jadi menggunakan uang yang sedikit, membuat satu aplikasi yang itu bisa digunakan, didemonstrasikan pada dunia nyata. Jadi itu bagian dari inovasi sebenarnya, Bapak sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah overproduction. Jadi terlalu banyak membuat semacam apa ya, JPG itu semacam guideline mungkin ya, clinical guideline begitu. Tapi dia tidak ada panduan atau mungkin tidak ada penjelasan bagaimana cara mengaplikasikannya ke dunia yang nyata. Sehingga itu hanya sebagai sebagai apa namanya kebijakan yang tidak pernah digunakan atau mungkin kurang digunakan ya gitu. Sehingga kalau ada kebijakan itu lebih baik ketika disampaikan ya, disosialisasikan, kemudian nanti apa diterapkan di apa namanya lingkup bangsal atau mungkin di sebuah poli atau mungkin di rumah sakit sehingga nanti masing-masing bisa memahami itu gitu ya.
Yang kedua adalah penelitian ya. Penelitian itu memang butuh diseminasikan. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah selesai penelitian ya diupayakan disampaikan ke rumah sakit tempat Bapak Ibu bekerja, disampaikan diseminasi kemudian diterapkan gitu ya, diterapkan sehingga nanti bisa ditemukan kira-kira apa sih masalah kok dia bisa belum maksimal outcome-nya gitu. Nah, ini kadang itu beberapa peneliti dia terlalu banyak meneliti, tapi dia kurang dalam implementasi, gitu ya. Artinya dia kurang didiseminasikan di real world, jadi di tempat praktisnya gitu. Jadi mungkin sudah ada 10 penelitian, tapi yang diterapkan mungkin hanya satu atau dua saja. Padahal 10 riset itu dia sangat banyak sekali dan itu apa namanya dibutuhkan untuk mengatasi simptom yang ada di rumah sakit sebenarnya, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah less fun output in the health service. Ya, jadi ini hampir mirip dengan apa namanya yang pertama. Jadi kalau yang terakhir adalah dia dananya sedikit untuk digunakan di sebuah layanan kesehatan gitu. Padahal kalau yang kesehatan itu dia butuh butuh apa namanya butuh satu kebutuhan yang cukup banyak sehingga memang beberapa stakeholder juga butuh untuk memberikan ekstra ya kepada ekstra fund kepada apa pada hospital atau mungkin puskesmas sehingga dia bisa mengembangkan programnya seperti itu ya. Nah ini yang jadi satu permasalahan biasanya. Tadi saya sampaikan kalau funding itu bukan satu-satunya, tapi yang ada adalah dari tadi peran dari masing-masing komponen ya, staf, kemudian pasien, kemudian dari pimpinan itu menjadi satu hal yang cukup cukup penting selain dari funding itu sendiri gitu ya Pak Ibu ya. Nah, mungkin ini slide terakhir Bapak Ibu, karena ini ada 93 slide. Tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Nah, ini apa 14 slide saja nih Bapak Ibu. Ini yang mungkin yang terakhir saja slide-nya. Preventing chronic disease vital investment. Jadi ketika kita mampu untuk mencegah prevalensi penyakit tertentu, maka ini bagian dari investasi kita, gitu. Investasi yang cukup penting, gitu, Bapak Ibu. Ini menjadi apa namanya satu pegangan kita sebagai perawat bahwa mencegah itu lebih baik daripada memberikan curing atau mengobati gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi penyakit ya curing lebih baik daripada kita tidak mengobati. Jadi ada fasenya ya. Jadi ada satu statement mencegah lebih baik daripada mengobati itu betul. Tapi ketika sudah terjadi penyakit ya lebih baik diobati daripada tidak diobati kan gitu. Jadi masing-masing kosakata, masing-masing apa namanya statement itu terkadang ada kondisi tertentu yang itu cocok diterapkan. Tapi ketika pasien sudah sakit, sudah dia ada simptomnya, ya mau nggak mau kita harus ngasih pendekatan, ngasih satu curing ya obat atau mungkin care gitu ya. Tapi ketika pasien itu dia memang dalam populasi dia populasi yang tinggi risiko, yang high risk itu masih mungkin kita untuk mencegah ya, mencegah. Ya, tapi kalau sudah terjadi ya mau nggak mau memang kita harus memberikan satu apa namanya layanan ya, berikan satu medikasi atau mungkin memberikan satu apa asuhan keperawatan ya, atau mungkin kolaborasi sehingga pasien-pasien itu dia akan menjadi berkurang simptomnya gitu Bapak Ibu ya. Ya, baik mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau tadi disambi batuk karena memang sedang musim flu ini saya apa namanya nggak begitu keras ngomongnya karena kalau agak keras dikit ini agak jadi batuk jadi mohon maaf kalau mungkin ada suara-suara yang kurang keras dan karena ini adalah direkam kalau tidak salah nanti bisa di apa namanya diputar kembali ketika Bapak Ibu semuanya membutuhkan penjelasan yang lebih detail lagi nggih. Ya, mungkin itu karena ini ada 93 ini tidak mungkin saya sampaikan semua Bapak Ibu karena cukup banyak sekali. Jadi tadi kita baru fokus pada problem and sebagian di polisi kita belum sampai ke care modelnya karena ini cukup banyak sekali sehingga apa namanya eh, kita apa belajarnya dikit-dikit ya jangan terlalu banyak ya jadi sedikit tapi nanti punya apa progres gitu jadi ini pun saya juga membacanya satu per set sehingga apa apa yang beliau sampaikan saya berusaha untuk memahami kemudian kadang saya mencatat dan sebagainya kemudian saya sampaikan lagi gitu Pak Ibu. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang akan di-sharing-kan, monggo Bapak Ibu semuanya.
Dan mohon maaf ini kalau saya maju di Jumat malam karena besok saya ada acara karena paginya itu ada Sumpah Profesional di kampus sehingga pagi sampai dengan siang lah ya, siang enggak saya khawatir nanti kalau ngisinya jam-jam nanggung nanti malah nggak nyandak. Yang pertama, yang kedua weekend ya, weekend kan Bapak Ibu semuanya punya planning mau kemana-kemana ya, biar lebih apa, biar lebih punya banyak waktu gitu ya. Ya, ya nanti mungkin ke depan untuk kuliah saya barangkali sebelum weekend saja, Jumat boleh, Kamis boleh kalau pas ada jam kosong sehingga ya nanti Bapak Ibu semuanya di weekend bisa lebih punya banyak waktu untuk keluarga atau mungkin untuk yang lain sebagainya gitu ya. Ya, ada pertanyaan mungkin atau sharing silakan Bapak Ibu semuanya sebelum kita closing untuk kuliahnya, monggo. Mungkin pengalaman bagaimana memanajemen alur layanan keperawatan di rumah sakit di tempat Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti bisa saya bisa tahu kira-kira kondisinya apa, kemudian kita bisa diskusi dan sebagainya. Oh, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Ada? Mungkin nanti sambil jalan Pak Adi. Oh ya, ya, ya. Itu nggih, Pak Anies, nggih. J Baik. Pak Adi. Ya, ini mohon maaf loh, saya nyambi-nyambi batuk ini, Mas, jadi nggak nyaman ngajar. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Saya mohon maaf kalau ini pas batuk sehingga harus kesambi-sambi batuk sehingga semoga tidak mengganggu ya pembelajaran kita malam ini. Dan ini sepertinya recording sehingga nanti akan saya upload di YouTube dan bisa diulang-ulang ketika kita membutuhkan penjelasan tentang chronic illness ya. Karena saya pun juga butuh belajar lagi, saya juga butuh mereview lagi. Ya kita sama-sama belajar aja di KMB ini dan nanti bisa lebih sering sharing ya untuk kondisi-kondisi penyakit yang ada di rumah sakit atau mungkin yang ada di riset sehingga nanti bisa saling tukar apa namanya tukar pengetahuan gitu Bapak Ibu semuanya ya. Oke, baik mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dan semoga saya sudah mending kondisinya sehingga bisa lebih nyaman ketika ngajar nggih. Baik, Amin. saya kira itu dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Adi untuk Nggih, materinya nanti pripun Pak Adi? Bisa Anda nggih nanti di-share saya ke share aja. saya. J Nggih, J bisa siap Pak bisa. Adi. J. Nggih. Matur suwun Nggih. sangat Pak Adi. Nggih, nggih. Karena ini kan ada 93, berarti kan nggih, apa mungkin ya minggu depan saya masih nyampein ini dan mungkin akan saya cicipi beberapa apa materi yang ada di RPS sehingga ini tidak begitu jauh larinya gitu Bapak Ibu ya. Karena di RPS juga ada beberapa materi sehingga nanti akan saya sisipkan sedikit-sedikit saja karena yang dibutuhkan untuk event itu adalah manajemen di case manajemennya. Jadi kalau di Advan, Bapak Ibu semua sudah minim membahas tentang definisi itu sudah minim sehingga yang lebih dimaksimalkan adalah di aspek case manajemennya gitu ya. Baik, mungkin itu nanti akan saya sharingkan materinya ke Bu Anis. Nanti soal habis ini saya kirim, kemudian kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Oke. Baik, itu yang Oke dapat Pak kami Adi. sampaikan Bapak Ibu. Oke, dan saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak. Ya, nggih, sama-sama nggih.